Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Di kesempatan pagi hari ini pemirsa, saya akan melakukan penaburan dedek kopi, yang dimana dedek kopi itu tanpa kita sadari memiliki manfaat yang cukup lumayan bagi kita, khususnya para petani kopi. Nah, untuk di video kali ini boleh Anda sikapi sebagai tutorial, boleh juga ya itu sudah sering kami lakukan, atau pendapat Anda bagaimana, silahkan Anda menyikapinya. Namun sebelum lebih lanjut, bagi Anda yang kebetulan baru menemukan video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan saya sangat berharap bagi Anda yang ingin komen, berilah komen yang juga bisa membangun diri saya, khususnya dalam pengembangan tani kopi, pisang, dan sebagainya pemirsa. Karena video saya ini nggak hanya fokus ke masalah kopi. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pertanian atau lebih pada kegiatan sehari-hari, insya Allah akan saya share melalui video di channel saya pemirsa. Nah pemirsa, untuk menyingkat durasi, kali ini saya akan melakukan penaburan dedek kopi. Oh iya pemirsa, perlu diketahui bahwasanya ada baiknya atau lebih baik sebenarnya dedek kopi atau merang kopi itu sebelum kita taburkan, itu kita sekam dulu pemirsa. Kita sekam dulu, kita buat seorganik mungkin. Salah satu caranya dengan mungkin kita jadikan organik dengan menggunakan biang M4 atau sebagainya lah, masih banyak lagi produk-produk itu. Atau paling tidak kita aduk dengan serintil kambing atau kohi kambing bahasa kerennya. Itu bisa kita semprot dengan M4 dulu, lalu kita sungkup dalam waktu beberapa bulan, insya Allah dia akan lebih bagus lagi pemirsa. Namun terkadang kendala bagi saya atau bagi para petani umumnya di kampung saya itu sifat sabarnya itu sedikit berkurang pemirsa, sehingga terkadang begitu kita selesai giling, agar tidak bertumpuk di halaman rumah, baik itu di depan atau di belakang rumah, itu langsung dikarungin pemirsa, langsung dibawa ke kebun dan langsung ditaburkan. Nah ini seperti yang saya lakukan saat ini, karena dedek di depan rumah itu sudah terlalu banyak, akhirnya ya ini belum sempat saya sekam. Nah biasanya kalau saya itu kalau dedek itu enggak terlalu banyak, biasanya di akhir-akhir musim itu saya lakukan pengadukan pemirsa dengan kohi kambing. Walaupun terkadang enggak saya semprot pakai EM4, itu cukup saya aduk dengan kohi kambing, langsung saya tutup. Nah setelah beberapa bulan kemudian itu baru saya taburkan. Nah untuk menyingkat durasi pemirsa, saya akan melakukan penaburan dedek kopi atau merang kopi pemirsa. Nah sedikit tip pemirsa, kalau kita mau melakukan penaburan merang kopi secara langsung di kebun, itu kalau saya pemirsa, itu jarang sekali saya melakukan penaburan merang kopi atau dedek kopi itu pada saat tanah itu kering pemirsa. Karena kalau saat tanah itu sedang kering lalu kita taburkan merang kopi ini dengan sedikit agak tebal, itu nanti tanah kita itu akan lebih panas pemirsa, karena sifatnya merang kopi ini panasnya luar biasa pemirsa. Apalagi seperti ini,
yang di dalam karung ini kalau tangan saya masukkan begini, ini panas pemirsa. Jadi usahakan kalau mau melakukan penaburan merang kopi ini pemirsa, itu pada saat ya minimal habis gerimis atau habis hujan lah pemirsa, lalu kita taburkan pemirsa. Nah ini kebetulan dedek yang saya taburkan ini pemirsa, ini dedek kopi yang benar-benar masih dalam keadaan normal, belum ada detik-detik busuk sama sekali pemirsa. Tuh masih nampak di video, ini masih dedek benar-benar baru pemirsa. Nah, pemirsa, karena saya sendirian, biasanya saya ditemenin anak saya. Kali ini anak saya kebetulan lagi sedang males ikut ngevlog sama bapaknya pemirsa, jadi terpaksa saya sendirian pemirsa. Nah pemirsa, sedikit tip dalam penaburan dedek pemirsa. Kalau yang saya lakukan penaburan dedek itu pemirsa, itu ada yang berpendapat bahwa kalau merang kopi itu kita taburkan di bonggol-bonggol kopi begini pemirsa. Nah di bonggol kopi ini, kalau saya sedikit kurang sependapat pemirsa. Makanya yang saya lakukan adalah ini jarak kopi ini dengan kopi ini hampir 3 meter pemirsa. Karena dulu rencananya kan kopi ini saya tanam, kopi yang ini saya tanam dengan jarak 3 meter. Itu kalau kita sambung dengan menggunakan kopi Tugusari, apalagi yang jenis parabola, itu dalam jarak 3 meter itu antar ranting ke ranting tempuk pemirsa, atau nyambung. Nah sementara ini cuma lancuran aja jarak 3 meter atau 2,5 meter lah ini pemirsa. Ini masih agak nyambung pemirsa. Nah kembali ke permasalahan dedek ini pemirsa, ini saya taburkan antara gang kopi yang sebelah kiri dengan kopi yang sebelah kanan, itu di tengah-tengah. Nah kenapa enggak di yang seperti ini pemirsa? Saya kurang sependapat dengan menaburkan dedek yang di dekat dengan pangkal atau bonggol kopi itu pemirsa. Karena kalau kita menaburkan dedek ini di dekat bonggol kopi itu nanti resiko yang akan kita tanggung kalau yang saya amati pemirsa, itu nanti akar yang dari sini akan kembali ke sini pemirsa, dan itu kurang bagus. Nah makanya saya taburkan jauh dari bonggol kopi tersebut, dari bonggol kopi ini dengan harapan saya agar akar yang dari sini itu keluar pemirsa. Terus juga yang akar dari yang sebelah kiri sini pemirsa, ini akan keluar sini. Nah satu lagi tipnya pemirsa, kalau kita menaburkan dedek kopi ini, sebaiknya seperti yang saya katakan di awal, itu sebaiknya dilakukan ketika habis turun hujan, entah itu deras atau tidak pemirsa. Karena kalau ini kita lakukan pada saat panas, terik atau kemarau kita lakukan, langsung kita timbun dengan merang ini pemirsa, itu nanti ketika hujan 1 kali 2 kali, kalau ini ketebalannya lebih dari 5 cm pemirsa,
ketika kita buka, ini tanah ini belum akan basah pemirsa, belum akan basah kering. Nah jadi kenapa ini saya lakukan setelah habis hujan, karena ketika habis hujan tanah ini lembab atau sedikit basah, lalu kita tutup dengan merang ini, insya Allah kelembapan tanah ini akan terjaga pemirsa. Nah tips selanjutnya pemirsa, usahakan dalam penaburan merang kopi ini jangan terlalu tebal pemirsa, karena kalau terlalu tebal ya itu tadi, kalau hujannya hanya sedang-sedang saja maka tanah kita akan kering terus pemirsa. Nah pemirsa, itu saja tip dari saya. Sekali lagi saya sampaikan, hal yang saya lakukan ini sifatnya hanya sekedar tip atau sekedar berbagi lah pemirsa. Ini boleh Anda praktekkan di kebun Anda, boleh juga tidak, karena seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, masing-masing petani itu punya cara dan punya prinsip yang berbeda, meskipun tujuan kita pasti sama pemirsa, ingin kopinya itu berbuah lebat terus, stabil terus, enggak naik turun pemirsa. Nah pemirsa, mungkin itu saja tip dari saya. Nah durasinya sudah cukup panjang pemirsa. Dan terima kasih buat Anda yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan like dan subscribe Anda yang diberikan di channel saya ini akan membawa pahala di sisi yang maha kuasa pemirsa. Nah pemirsa, kiranya sampai di sini karena videonya sudah cukup panjang. Salam tani pemirsa, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.